Hari ini bangsa Israel hanya dikepung beberapa negara. Tapi Dafar Elohim menulis, dia akan dikepung dari segala penjuru. Segala bangsa akan berkumpul untuk melawan Elohim dan orang yang diurapinya. Kapan itu terjadi, saudara? Sudah di depan mata. Maka Roh HaKodes menggerakkan hati saya bahwa di tahun 5785, buka matamu, buka mulut setiap kita. Karena ini ada satu peringatan, Bapak Ibu, yang sangat-sangat penting, yang Bapak Yahweh mau kita serukan kepada semua orang. Bahwa memang kedatangan Yeshua itu sudah sangat-sangat dekat. Amin, saudara. Ya, Yom Teruah adalah salah satu dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Ibu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Imamat 23 ayat 23 sampai 25. 3, 2, 1. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silakan duduk. Saudara, Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel. Dikatakan dalam bulan ke-7. Inilah bulan ke-7, yaitu bulan Tisri. Pada tanggal 1 bulan itu, tepat hari ini, saudara. Kenapa saya ambil jam 6? Ada pertimbangannya, Bapak Ibu. Waktu Indonesia dan Israel itu kurang lebih, Indonesia lebih maju 4 tergantung musim, kadang bisa 5 jam. Nah, kenapa saya ambil jam 6 sore, saudara? Supaya kita jangan sampai mendahului, atau kita nanti Israel sudah selesai, kita baru memulai. Ya, jangan sampai mungkin ini kan sudah mau tutup, saudara, dari petang kepada petang, ya. RF-nya itu kemarin sebenarnya, ya. Nah, jadi perintah Bapak Yahweh dalam bulan ke-7 tanggal 1 harus jadi apa? Sabat. Inilah sabat tahunan. Sabat tahunan itu mulai dari Pesah, roti tidak beragi, lalu apa? Buah sulung, Safuot, lalu yang kelima apa? Yom Teruah, Yom Kippur, pendamaian, dan yang terakhir Sukot atau hari raya pondok daun. Nah, Bapak Yahweh katakan, saudara, apa? Harus menjadi satu sabat bagimu, suatu apa? Peringatan peniupan nafiri. Nanti saya akan kaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal tentang penyerangan kepada Israel. Nah, di situ dikatakan kita tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Seperti di sabat-sabat mingguan, kita berhenti dari pekerjaan. Maka dalam 1 tahun, ada 7 perayaan ini kita harus berhenti, Bapak Ibu. Bapak Yahweh hanya minta sabat tahunan ini sabat minggu. Tidak banyak, saudara, dalam hidup kita. Amin. Dan dia katakan, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan apa? Persembahan api-apian. Kita nggak ada lagi persembahan api-apian. Karena hari ini sudah tidak ada lagi korban berbentuk hewan. Tetapi korban persembahan api-apian itu adalah hidup kita yang kita persembahkan di atas mezbah. Yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jadi korban api-apian hidup kita yang kita persembahkan seperti dalam ibadah tadi yang kita lakukan sekarang. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah persembahan api-apian di hadapan Bapa Yahweh. Jadi kalau orang tidak melakukan, saudara, hari perhentian, tidak melakukan pertemuan kudus, mempersembahkan tubuhnya,
sebagai korban api-apian di hadapan Bapa Yahweh, maka dia adalah orang yang tidak mentaati perintah. Saudara semua adalah orang-orang yang taat. Amin. Puji Bapa Yahweh, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di live streaming. Kita semua orang-orang yang taat melakukan perintah Bapa Yahweh. 7 hari raya ini sangat penting. Dan 7 hari raya ini sebenarnya berbicara tentang semuanya tentang Yeshua. Saudara, orang Israel punya satu kepercayaan bahwa di perayaan Nafiri inilah, Yom Teruah, Mesias itu akan datang di dalam kemuliaannya untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka dari apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Menyelamatkan Israel dari apa? Dari kepungan semua musuh-musuhnya. Hari ini bangsa Israel hanya dikepung beberapa negara. Tapi Dafar Elohim menulis, dia akan dikepung dari segala penjuru. Segala bangsa akan berkumpul untuk melawan Elohim dan orang yang diurapinya. Kapan itu terjadi, saudara? Sudah di depan mata. Maka Roh HaKodes menggerakkan hati saya bahwa di tahun 5785, buka matamu, buka mulut setiap kita. Karena ini ada satu peringatan, Bapak Ibu, yang sangat-sangat penting, yang Bapak Yahweh mau kita serukan kepada semua orang. Bahwa memang kedatangan Yeshua itu sudah sangat-sangat dekat. Amin, saudara. Ya, Yom Teruah adalah salah satu dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Mengapa, saudara, pada hari raya ini diadakan peringatan peniupan Nafiri? Karena kita sudah baca ayatnya. Adakan pertemuan kudus, berhenti dari segala pekerjaan, persembahkan korban api-apian, dan tiup apa? Sangkakala, Nafiri. Ini dari tanduk domba jantan. Jadi kalau di dalam Israel, di bangsa Israel, kalau mereka meniup ini semua itu ada artinya. Ya. Ada yang tut, ada lagi yang 9 kali tut. Ada yang panjang nanti di pendamaian tut. Nah itu, ketika ditiup ini, saudara, ada begitu banyak pengertian. Ya. Nah, apa yang Roh Kudus ajarkan melalui perayaan ini saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kalau sangkakala ini ditiup, Bapak Ibu, itu kita akan lihat dalam Bilangan 10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita lihat firman Elohim ini. Bilangan 10 ayat 2 sampai 3. Coba sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Buatlah 2 nafiri perak bagimu. Haruslah engkau membuatnya sebagai karya tempaan, dan haruslah mereka ada padamu untuk pertemuan umat dan untuk pembongkaran perkemahan. Ketika mereka meniup keduanya, maka apa? Seluruh umat itu berkumpul padamu di pintu masuk kemah pertemuan. Jadi waktu ditiup ini, saudara, maka ini seruan untuk orang Israel berkumpul. Begitu mereka dengar suara ini, langsung mereka akan berkumpul di kemah pertemuan. Karena bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka berkemah di sekeliling daripada kemah pertemuan atau kemah suci yang dibangun oleh Moshe. Kalau mereka dengar suara seperti tadi, maka mereka akan berkumpul di kemah pertemuan. Berarti kalau ada tiupan sangkakala, itu artinya apa? Berkumpul. Jadi malam hari ini ada panggilan dari Bapa Yahweh untuk umat kudusnya berkumpul. Makanya harus ada pertemuan kudus. Baik di tempat ini, saudara yang ada di Zoom, yang ada di live streaming. Kita semua sedang menggenapi kehendak Bapa Yahweh. Ketika seruan itu, nafiri ditiup pada perayaan Yom Teruah, saudara kita harus berkumpul. Itu perintah Bapa Yahweh. Berkumpul untuk apa? Untuk memasyurkan namanya.
beribadah, mempersembahkan korban api-apian di hadapan Bapa Yahweh. Melakukan perhentian. Sayang sekali Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang percaya kepada Yeshua, tidak mengerti hal ini. Padahal ini sangat amat penting Bapak Ibu. Jadi kalau ada seruan untuk berkumpul, maka bangsa Israel akan datang. Berkumpulnya di mana? Di mana? Kemah pertemuan. Bukan kumpul makan-makan, saudara ya. Kalau ada tiupan sangkakala, bukan mereka kumpul untuk pesta. Tapi mereka berkumpul di kemah pertemuan untuk apa? Mempersembahkan korban api-apian. Hidup yang dia persembahkan. Kalau di zaman sekarang nggak ada lagi korban hewan, tapi hidup kita yang kita persembahkan di atas mezbah. Ada amin? Nah, jadi kalau di perayaan Yom Teruah ini kalau orang tidak datang berkumpul, saudara pikirkan sendiri. Perintah Bapa Yahweh itu ya dan amin. Tidak boleh kita tambahi, tidak boleh kita kurangi. Karena itu satu ketetapan, Muhammad 23, yang berlaku selama-lamanya. Makanya Yeshua berkata, tidak ada satupun yang Yeshua hilangkan dari hukum Torah. Jadi semua perintah ini tetap ada. Kalau disuruh untuk berkumpul, saudara harus berkumpul. Itulah pengertian yang pertama, saudara, ketika sangkakala atau nafiri ditiup. Di dalam kitab suci mencatat orang harus berkumpul. Persembahkan korban api-apian. Lakukan perhentian. Tinggalkan semua pekerjaan. Sudah saya mau bilang, 7 kali engkau lakukan sabat tahunan dan dihitung setiap minggu engkau sabat bagi Bapa Yahweh, tidak akan membuat engkau miskin. Yang percaya katakan amin. Saya sudah melihat banyak kesaksian orang, saudara, meninggalkan pekerjaannya untuk Yahweh. Justru dia diberkati. Makanya firman tidak pernah salah. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan apa? Sorga, kerajaan Samaim. Dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau Bapak Ibu datang malam hari dalam perayaan Yom Teruah, itu artinya saudara sedang mengutamakan kerajaan Elohim lebih dari segalanya. Maka engkau pasti diberkati. Haleluya. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Jadi kalau perayaan Yom Teruah, sangkakala ditiup, berkumpul. Jangan menjauh. Ini perintah Bapak Ibu. Jangan yang A kita lakukan, yang B kita nggak lakukan. Harus benar-benar taat. Nah, yang kedua, saudara, kalau nafiri ditiup, apa artinya? Ya, menurut kitab suci, Bilangan 10 ayat yang ke-9. Mohon maaf kalau jaringannya mungkin agak sedikit bermasalah ya. Tapi saudara bisa dengar ini yang di Zoom? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Jelas Pak. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akan baca Bilangan 10 ayat 9 sambil kita menunggu ya. Jadi Bapak Yahweh itu mau kita mentaati perintahnya, jangan hanya setengah-setengah. Tapi lakukan dengan taat 100%. Amin, saudara? Saudara mau melakukan dengan taat? Siapa yang mau melakukan dengan taat? Karena Bapak Yahweh melihat, saudara, ketaatan setiap kita. Walaupun mungkin manusia, saudara, ya, berpikir kita ini adalah orang-orang yang aneh. Kenapa harus melakukan hari perayaan orang-orang Yahudi? Bapak Ibu, saya mau bilang, Yom Teruah itu bukan perayaan tahun baru bangsa Yahudi. Bukan. Siapa yang setuju dengan saya kalau saya katakan Yom Teruah itu adalah perayaan tahun baru seluruh dunia? Amin. Bisa kedengaran yang di YouTube? Mohon maaf ada sedikit
putus ya jaringan. Jadi saya mau katakan bahwa Bapak Ibu, Yom Teruah itu bukan hari raya atau tahun baru orang Yahudi. Banyak yang salah kaprah. Mereka berpikir wah itu tahun barunya orang Yahudi. Bukan, saudara. Kita yang percaya kepada firman Dafar Elohim, maka tahun baru itu bukan tahun baru orang Yahudi saja, tapi tahun baru kita semua. Yeshua saja merayakan kok, saudara. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dulu bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, saudara, jadi perayaan Yom Teruah itu seruan untuk kita berkumpul bersama-sama. Ya. Lalu yang kedua, kalau sangkakala ditiup, apa maknanya? Lihat bilangan 10 ayat yang ke-9. Nah ini saudara, kita akan masuk di poin-poin penting yang Roh Kudus ajarkan saudara mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Saudara perhatikan dengan baik, karena pesan Bapak Yahweh di tahun 578 ini sangat clear, sangat jelas tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Bilangan 10 ayat 9 sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Dan ketika apa? Engkau maju berperang di tanahmu melawan musuh yang menekanmu. Kemudian haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu. Dan engkau akan diingat di hadapan Yahweh Elohimu. Dan engkau akan apa? Diselamatkan dari musuh-musuhmu. Nah, Israel sekarang lagi ditekan gak saudara? Ditekan. Dikepung dari segala arah. Ditembak rudal saudara. Ratusan, ribuan. Maka ada perintah di situ. Untuk apa? Tiup apa? Nafiri. Supaya apa? Supaya engkau diingat di hadapan Yahweh. Jadi ini makna yang kedua. Kalau sangkakala ditiup yang pertama tadi itu panggilan untuk berkumpul. Kalau yang kedua, ketika kita ada di medan peperangan. Nah ini. Saat ini memang ada hubungannya dengan Israel Bapak Ibu. Karena itu bukan saya percaya bukan satu kebetulan kenapa bangsa-bangsa ini menyerang Israel pada hari raya peniupan apa? Sangkakala. Bapak Yahweh mau ingatkan mereka bahwa nanti ketika engkau terdesak, di situ dikatakan engkau ditekan, maka engkau harus meniup tanda peringatan dengan apa? Nafiri. Saudara, kalau sekarang kita lihat Israel masih bisa tanggulangi. Tapi pertanyaannya, mau sampai berapa lama? 100-200 rudal masih ditahan sama Iron Dome-nya Israel. Kalau yang tembak saudara sekaligus beberapa negara, ribuan rudal, kira-kira bisa nggak tahan itu Iron Dome-nya? Jadi saat kapan Israel akan tertekan? Saat dia akan dikepung oleh segala bangsa. Dan di situ ada perintah Bapak Yahweh, tiuplah nafiri supaya engkau diingat di hadapan Yahweh Elohimu dan engkau akan diselamatkan dari apa? Musuh-musuhmu. Saya pernah bahas tentang nafiri. Nanti saudara boleh lihat videonya tentang nafiri Bapak Ibu. Nafiri itu bukan hanya berbicara kita tiup sangkakala. Tapi waktu kita menyerukan, menyampaikan tentang Dafar Elohim, itu juga adalah tiupan, itu juga peringatan. Kalau saudara peringati orang untuk dia bertobat, untuk dia berbalik dari jalan yang salah, saudara peringati dia untuk kalau pengajarannya salah, keluar melenceng dari Dafar Elohim, saudara sedang melakukan sebenarnya tiupan nafiri. Jadi waktu saudara peringati orang, nasihati orang, saudara sedang tiup nafiri, memperingati orang tersebut supaya dia berbalik, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Nah, jadi waktu sangkakala ditiup, tanda yang kedua itu adalah peperangan. Lalu saya berdoa sama Bapak Yahweh apa maksudnya? Yang pertama, Roh Kudus menjelaskan, seruan untuk berkumpul, saudara tidak boleh acuh tak acuh. Kalau saudara diperintahkan oleh Bapak Yahweh berkumpul. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Lalu Roh Kudus mengajarkan hal yang kedua, bahwa apa yang terjadi di Israel di hari peniupan sangkakala ini
memang mereka akan ditekan dari segala arah. Disitulah mereka akan meniup sangkakala, saudara. Dan di situ dikatakan apa? Mereka akan diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Ya, tentunya Bapa Yahweh melalui Mesias. Makanya dalam firman dikatakan mereka akan meratapi dia yang mereka tikam. Sekarang mungkin banyak bangsa Israel menolak Yeshua. Tapi pada saat itu saudara, mereka akan berseru kepada Yeshua yang akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Artinya apa? Berarti di perayaan Yom Teruah 5785 ini, kedatangan daripada Mesias itu akan segera tiba. Maka kita harus berkumpul malam hari ini, mendengarkan dafar Elohim. Teguhkan hatimu. Tadi ada yang WhatsApp ke saya, saudara, seorang anggota kawanan kecil. Dia katakan, Pak, apakah bait suci akan segera berdiri? Saya katakan iya. Mengapa Bapak Ibu? Dengan peperangan yang semakin tensinya makin tinggi ini, maka Israel pasti akan kewalahan. Pasti itu. Waktu Israel kewalahan, saudara, mereka tertekan, mereka habis, mereka diperangi dari segala arah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang akan muncul? Sebelum Yeshua muncul, siapa yang akan muncul? Untuk bawa perjanjian damai palsu? Anti-Hamasya. Yang orang banyak kenal dengan antikris katanya. Jadi waktu nanti Israel diserbu dari segala arah, saudara, mereka akan tiup sangkakala. Maka meterai pertama itu akan segera dibuka. Munculnya Mesias palsu. Orang Israel berpikir waktu mereka tiup sangkakala, Mesias akan datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu bukan Mesias asli. Yang datang adalah siapa? Antikris atau anti-Hamasya. Waktu anti-Hamasya datang, saudara, dia bikin perjanjian damai palsu. Israel bangun bait suci dan segala bangsa langsung stop, berhenti menyerang Israel. Israel bilang, inilah Mesias. Tertipu enggak, saudara? Tertipu. Padahal nanti dia akan berdiri di bait suci dan dia menyatakan diri bahwa dialah Elohim. Nah itu, saudara. Ya. Jadi memang peperangannya tidak mudah. Peperangannya ini adalah peperangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita harus benar-benar mengerti dafar Elohim ini. Kalau sudah dikatakan peniupan sangkakala ini sebagai tanda peperangan, maka saudara harus berjaga-jaga. Mesias palsu itu akan segera muncul. Mari berjaga-jaga Bapak Ibu. Ini seruan peperangan. Ini seruan yang gak main-main. Waktunya akan segera tiba. Anti-Hamasya akan segera muncul. Karena waktu Israel ditekan, dia akan tiup sangkakala. Dan dia berpikir bahwa ini Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Padahal siapa? Anti-Hamasya. Jadi Bilangan 10 ayat yang ke-9. Ya. Ketika mereka meniup sangkakala, maka mereka akan diingat di hadapan Elohim. Dan mereka akan diselamatkan. Tapi sebelum mereka diselamatkan, ada satu fase yang kita tahu. Itu yang dinamakan dengan masa kesukaran besar. Disitulah anti-Hamasya akan muncul. Waktu dia berhasil mendamaikan Israel dengan musuh-musuhnya dan membangun bait suci, maka dia akan berdiri dan menajiskan bait suci. Disitulah Israel akan diperangi kembali sehingga 2/3-nya akan habis. Maka malaikat Mikael akan turun mendampingi sesuai dengan Daniel pasal 12, 144.000 dari suku Israel akan diungsikan ke padang gurun. Kira-kira menurut saudara, sudah di depan mata atau belum? Saya kemarin khotbah di Sabat tentang pekerja jam ke-11. Masih ingat?
Jadi kita bekerja itu dengan waktu yang sangat singkat. Kedatangan Yeshua HaMashiach sudah sangat amat dekat. Namun sebelum itu, anti HaMashiach akan muncul untuk membawa perjanjian damai palsu yang membuat Israel bisa tenang seketika. Padahal mereka akan tertipu. Nah, saudara lihat, kenapa Israel diserang pada waktu pergantian tahun. 5784 ke 5785. Coba lihat 1 Tawarikh 20 ayat yang pertama. Kenapa Iran itu bisa menyerang Israel di pergantian tahun? Nah, ini di ayatnya. Memang semua sudah dituliskan oleh Daftar Elohim, tidak pernah meleset, saudara ya. Mari lihat 1 Tawarikh 20 ayat 1, 3, 2, 1. Terjadilah pada pergantian tahun saat raja-raja maju berperang. Sampai di situ dulu. Kapan raja-raja maju berperang? Pergantian tahun. Biasanya di pergantian tahun inilah raja-raja akan keluar untuk berperang. Ya. Maka Yoab memimpin keluar bala tentara dan memusnahkan negeri Amon. Lalu ia maju dan mengepung kota Raba. Namun Daud tinggal di Yerusalem. Dan Yoab memukul kalah Raba dan menghancurkannya. Roh Kudus menaruhkan di hati saya bahwa inilah peperangan roh yang sesungguhnya. Saudara, iblis sedang bekerja ekstra. Saya sudah sampaikan karena waktunya singkat. Maka dia akan pakai segala cara untuk melemahkan saudara, menjauhkan saudara dari kasih karunia Elohim, sehingga saudara menjadi suam, sehingga saudara kehilangan kasih mula-mula, sehingga engkau mengalami yang namanya kekalahan di dalam pertandingan iman. Hati-hati saudara. Kita harus berperang, berjaga-jaga. Saudara baca 1 Tawarikh 20 ini selanjutnya. Lihat di situ, waktu Yoab maju berperang memimpin bala tentara, Daud di mana saudara? Pertanyaan saya, kenapa Daud nggak ikut berperang? Karena di bagian kalimat pertama dikatakan, dan terjadilah pada pergantian tahun saat raja-raja maju berperang. Daud raja bukan saudara? Raja Daud, raja atas Israel. Kenapa dia tinggal di Yerusalem? Kenapa dia tidak ikut berperang? Kalau kita baca kisah ini, disitulah Daud jatuh dengan siapa? Batsheba. Karena apa? Tidak berperang, tidak berjaga-jaga. Tinggal di istana. Tidak merasakan, biasanya kalau pergantian tahun itu raja-raja maju berperang, saudara. Ini kok hanya Yoab panglima saja yang turun. Daud santai saudara di istana di Yerusalem. Akibatnya apa? Jatuh. Maka saya mau bilang, kalau di hari-hari perperangan ini, di hari-hari terakhir ini, manifestasinya itu di Israel. Saudara selalu lihat jamnya Israel. Kalau Israel terjadi peperangan secara fisik, maka di alam roh, gereja sedang mengalami peperangan roh. Iblis hari ini sedang menggempur habis-habisan. Karena kalau saudara baca kitab Daniel, domba jantan dari utara itu akan menanduk. Domba jantan itu adalah Persia. Persia itu sekarang adalah Iran. Ini peperangan saudara di alam roh. Di alam nyata Israel sedang mengalaminya. Di alam roh gereja hari-hari ini banyak mengalami kemunduran secara iman. Betul apa betul saudara? Ada orang yang mengalami saudara, kasih mula-mulanya hilang. Gairahnya dengan Bapa Yahweh hilang. Karena apa? Serangan panah api dari si jahat. Kalau di Israel ditembak dengan rudal balistik saudara, rudal-rudal besar. Kalau di alam roh, panah api dari iblis sedang ditembak kepada orang percaya. Kalau engkau berdiam di Yerusalem, tidak ikut dalam peperangan, engkau pasti akan jatuh. Karena ketika tiupan sangkakala ini berbunyi, itu artinya berperang. Saudara nggak boleh tinggal di zona nyaman. Amin. Coba salam kiri kanan katakan, jangan tinggal di zona nyaman seperti Daud. Maju ke medan apa?
peperangan. Kalau sangkakala ditiup yang pertama apa? Berkumpul. Yang kedua, kalau ditiup berarti apa? Siap untuk apa? Berperang. Saudara, ini peperangan roh. Jangan main-main. Makanya di sabat kemarin saya sampaikan tentang Efesus 6. Perlengkapan selengkap senjata Elohim. Kalau ada yang ingat ya. Karena memang tuntunannya ternyata peperangan. Yom Teruah waktu ditiup sangkakala, Bapak Yahweh mau ingatkan, hey, berkumpul kalian. Lakukan peperangan. Jangan tinggal di zona nyaman. Jangan biarkan dagingmu menguasai engkau. Engkau pasti jatuh, engkau pasti jadi bulan-bulanan daripada setan, saudara. Enggak main-main, saudara. Jadi di malam hari ini dalam perayaan Yom Teruah, Bapak Yahweh mau katakan bahwa ini adalah hari peperangan. Kita enggak mengalami peperangan secara fisik, tapi di alam roh, iblis bekerja dengan begitu luar biasa, supaya banyak orang percaya, saudara, kehilangan kasih mula-mula, menjauh dari Elohim, dan akibatnya hilang. Saudara lihat? Ya. Jadi malam hari ini, tinggalkan zona nyaman. Memang gak mudah, saudara. Karena ada yang bekerja, ada yang punya usaha, ada yang masih bekerja kepada atasan, ada yang mungkin kita mau ibadah, mau datang juga mungkin jauh, meluangkan waktu. Mungkin ada juga yang mau ibadah secara live streaming, banyak kendala. Mungkin gak ada kuota, tapi Bapak Yahweh mau kita berperang. Jangan kita tinggal di zonanya nyaman. Perayaan Yom Teruah, waktu sangkakala ditiup, perang. Biasanya kalau seruan tadi berkumpul saya tiup tadi ya. Tapi kalau suara tanda alarm, musuh datang menyerang, itu biasanya ditiupnya begini. Alarm. Ada bahaya. Jadi malam hari ini, Roh Kudus seperti menggaungkan di alam roh satu tiupan alarm bagi kita. Untuk kita berkumpul, untuk kita melakukan peperangan roh. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana itu peperangan roh? Saudara bertanding, bertarung dengan duniawi, dengan keinginan daging, dengan tipu daya dari kuasa Satan. Ada tawaran ini, ada tawaran itu. Bagaimana saudara mau berperang? Kalau saudara dengar tiupan sangkakala, maju ke medan perang. Siapa yang mau berperang, saudara? Berperang di alam roh, saudara. Jangan ikuti maunya iblis. Jangan ikuti keinginan daging kita. Jangan ikuti kelemahan tubuh kita, saudara. Tapi kita berperang. Karena hari-hari ini, iblis sedang melancarkan panah apinya begitu dahsyat untuk membuat orang percaya menjadi lemah. Hati-hati, saudara ya. Jadi hal yang kedua adalah seruan untuk peperangan. Lalu kita lihat yang ketiga. Yoel pasal 2 ayat yang pertama. Kalau sangkakala ditiup, maka apakah tandanya? Kenapa kita harus berkumpul? Kenapa kita harus berperang? Karena ini, saudara. Yoel pasal 2 ayat yang pertama, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tiuplah sangkakala di Sion, dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah apa? Gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Kalau sangkakala ditiup berarti apa, saudara? Hari Yahweh sudah dekat. Apa itu hari Yahweh? Saudara baca di Amos, di Yoel. Semua menuliskan hari Yahweh itu adalah hari kegelapan, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sana, pahlawan pun akan menangis. Kalau tiupan sangkakala ini berbunyi di 5785, saya percaya Bapak Yahweh mau kita berjaga-jaga. Karena hari Yahweh sudah sangat-sangat dekat. Amin, saudara.
Jaga-jaga. Lalu lihat Amos 3. Nah, ini akan terjadi Bapak Ibu. Amos pasal 3 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah bukan Yahweh juga telah melakukannya? Sebab Elohim Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan apa? Rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Saya sudah sampaikan waktu berapa minggu yang lalu. Di akhir tahun 2024 ini akan terjadi kegoncangan yang dahsyat. Maka di situ dikatakan, saudara, jika sangkakala ditiup, apakah orang-orang tidak gemetar? Kalau terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah bukan Yahweh yang melakukannya? Roh Kudus saya kasih satu pesan, saudara, di 5785. Saudara, catat baik-baik. Ingat baik-baik. Bahwa ketika sangkakala ini akan ditiup, maka bencana demi bencana itu akan terjadi. Untuk menggenapi dafar Elohim. Ya. Dan Dia sudah beritahukan rahasianya kepada hamba-hambanya. Saudara harus bersiap kegoncangan yang akan segera terjadi di depan mata kita. Dengan terjadi peperangan ini maka akan terjadi masa kesukaran yang besar. Semua bahan pokok akan menjadi mahal. Uang nanti sudah tidak terlalu berguna. Orang akan cari makan, saudara. Yang lebih utama adalah makan. Dan bencana demi bencana. Di alam roh, saudara, saya diperlihatkan tentang bencana. Seperti tsunami. Itu diteguhkan dengan beberapa mimpi dan penglihatan yang disampaikan kepada saya. Dan memang dari tahun lalu memang Bapak Yesus sudah berikan mimpi, saudara, tentang tsunami yang besar itu. Waktu saya tanya apa maksudnya, itulah kegoncangan yang besar yang akan terjadi di masa-masa menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach. Maka kalau sangkakala ditiup, berarti tanda hari kedatangan Yahweh. Hari kedatangan Yahweh itu bukan hari Yeshua datang, bukan. Kedatangan Yahweh itu adalah hari kegelapan. Hari sebelum Yeshua akan segera menjemput mempelainya. Kira-kira saudara siap enggak? Ya? Nah, peniupan nafir ini, saudara, suatu peringatan agar kita sampaikan kepada setiap orang yang menonton di YouTube live streaming. Saya sampaikan ini buat saudara. Karena apa? Karena di waktu saya berdoa, Roh Kudus hanya berikan satu pengertian begini. Waktu engkau sampaikan ini, engkau sedang meniupkan sangkakala itu. Memberikan peringatan kepada orang untuk segera berbalik dari masa-masa di mana mereka kehilangan kasih mula-mula. Cepat-cepat bertobat. Cepat segera berbalik. Karena kalau tidak, hari Yahweh yang hitam, gelap, pekat itu akan datang. Di mana tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bekerja. Seperti 5 gadis bodoh yang terlambat mempersiapkan minyaknya. Akibatnya waktu mempelai datang, minyaknya habis. Jangan menjadi bodoh, saudara. Saya nyatakan ini dengan kasih daripada Bapak Yahweh. Mari kita kembali. Mari kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Coba lihat Yeskiel 33. Ayat yang keempat. Saya sampaikan ayat ini karena Roh Kudus menekankan ayat ini untuk diserukan kepada kita malam hari ini di perayaan peniupan sangkakala ini. Karena ini pesan yang sangat penting. Yeskiel 33 ayat 4, 3, 2, 1. Dan siapa yang telah mendengar bunyi sangkakala itu, tetapi apa? Tidak mau diingatkan, maka datanglah pedang itu dan menghabisinya, darahnya akan ada pada kepalanya. Ingat baik-baik ayat ini. Kalau engkau sudah diperingati untuk berkumpul, berjaga-jaga, berperang di dalam roh, tapi kalau engkau tidak mau mendengarkan, jangan salahkan hamba Elohim kalau pedang itu datang dan engkau binasa.
Ini seruan bagi kita, ini serius Bapak Ibu. Bapak Yahweh sedang tidak main-main dengan apa yang dia mau sampaikan malam hari ini. Di depan kita hari Yahweh itu adalah hari kegelapan yang sangat dahsyat. Pedang itu berbicara maut. Orang akan mati lewat bencana. Orang akan mati lewat kelaparan. Orang akan banyak mati lewat penyakit sampar. Itu yang Bapak Yahweh taruh di dalam alam roh. Yang saya tangkap pesan Roh Kudus melalui firman malam hari ini. Jadi nggak boleh main-main. Saya sampaikan ini karena ini perintah dari Roh Kudus. Siapa yang telah mendengar? Saudara dengar bunyi sangkakala malam hari ini? Dengar? Dan tetapi tidak mau diingatkan, acuh tak acuh. Santai. Masih berpikir lama. Ingat saudara hari ini. Maka datanglah apa? Pedang itu. Perhatikan 4 meterai akan dibuka. Yang pertama kuda putih itu Mesias palsu. Lalu yang kedua, kuda apa? Merah. Dia kalau baca di Wahyu, kuda merah ini pakai apa? Bawa apa? Pedang yang besar. Ini dia. Saya sampaikan firman ini untuk memperingati saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, yang menyaksikan secara langsung, maupun yang nanti akan menyaksikan siaran ulangnya. Saudara sudah diperingati. Saudara sudah dengar bunyi sangkakala itu. Bahwa pedang lewat penunggang kuda ini akan segera datang. Itu berbicara bencana, itu berbicara peperangan, berbicara kelaparan, berbicara sakit penyakit, sampar. Jadi jangan mengeraskan hati. Lalu ayat yang ke-7, Yeskiel 33, ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan engkau, hai anak manusia, aku telah menempatkan engkau sebagai penjaga atas keluarga Israel. Dan engkau telah mendengarkan firman dari apa? Mulutku. Dan mengingatkan mereka demi aku. Saya baca ini, saya langsung, aduh Bapak Yahweh. Ada tugas kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang masih santai, yang masih hidup dalam keduniawian, yang tidak mau bertobat, yang kehilangan kasih mula-mula, yang beranggapan nanti saya di rapture lebih dahulu kok Pak. Saya nggak akan alami masa kesukaran. Hei, dengar firman ini. Kita semua diberikan tugas oleh Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara lihat saudara kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita yang dekat, jauh. Dan saudara lihat dia seperti orang yang acuh tak acuh. Biasa saja dan berpikir dunia ini masih akan lebih lama lagi. Saudara ingatkan dia. Karena kalau kita tidak mengingatkan mereka, dosa mereka ditanggungkan kepada kita. Saya tidak mau saudara menanggung itu. Maka saya harus sampaikan firman ini. Firman ini memang keras. Tapi ini pesan yang saya terima melalui Ruach HaKodes. Pada perayaan Yom Teruah ini. Kita harus berkumpul, kita harus berperang, kita harus berjaga-jaga. Karena kedatangan daripada hari Yahweh itu di depan mata kita. Sekali lagi, hari Yahweh bukan rapture Bapak Ibu. Hari Yahweh itu adalah hari yang penuh dengan kegelapan. Hari yang penuh dengan pedang, kesukaran. Maka kita harus benar-benar berjaga-jaga. Nah, dikatakan kan di sini, dan engkau telah mendengarkan firman dari apa? Mulutku, kata Yahweh. Jadi, waktu firman disampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Waktu firman disampaikan, itulah bunyi sangkakala. Amin. Waktu saya sampaikan, saya baca firman bagi saudara, saudara sedang mendengar bunyi peringatan ini. Lewat mulutnya siapa? Elohim. Itu yang diterima oleh Yeskiel. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bunyi sangkakala ini, saudara. Waktu saudara sampaikan firman dafar Elohim, maka saudara sedang memperingati orang itu seperti tiupan sangkakala, bahwa engkau harus berjaga-jaga, engkau harus waspada, karena hari Yahweh sudah ada di depan. 5784 berbicara pintu Dalet. Waktu pintu Dalet ditutup, maka masuk di 5, nanti kita akan lihat. Tapi Roh Kudus sudah membukakan tentang peringatan ini, bahwa engkau harus peringatkan umatku.
supaya mereka jangan suam-suam. Supaya mereka jangan acuh tak acuh. Kalau engkau, saya mau bilang malam hari ini Bapak Ibu. Kalau engkau berpikir, masih lama, begini-begini saja. Lebih baik tinggalkan aja. Karena percuma. Firman bilang begini, kalau engkau mau panas, panas. Mau dingin, dingin sekalian. Kalau saudara suam-suam kuku, dimuntahkan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu ya, di tempat ini, di Zoom, di live streaming. Kalau engkau setengah-setengah, engkau merasa, aduh saya kayak setengah-setengah, tinggalkan saja. Saya yang menganjurkan. Tinggalkan aja, nggak ada gunanya. Betul. Lebih baik kembali aja kepada duniawi, kepada kesukaanmu, senangkanlah hidupmu, sedangkanlah semua keinginan daging. Karena kalau kita setengah-setengah, lalu kita beribadah kepada Yahweh, semua ibadah kita adalah kejijikan di hadapannya. Engkau pasti dimuntahkan oleh Bapa Yahweh, nggak ada gunanya. Makanya dibilang Wahyu itu, jangan kita suam-suam kuku. Kalau saudara dengar tiupan sangkakala ini, ambil keputusan. Kalau engkau mau ikut Bapa Yahweh, ikut dia sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau merasa, nggak enak ikut Bapa Yahweh, terlalu banyak aturan begitu, tinggalkan, tidak masalah. Kerajaan surga tidak pernah rugi kalau ada orang yang berpaling dari dia. Keras memang. Saya waktu terima firman ini, saya bilang, aduh Bapak Yahweh, apa harus sampaikan firman ini? Bapak Yahweh bilang, kamu harus sampaikan, kalau tidak, saya minta pertanggungjawaban darimu. Inilah sangkakala. Jadi saudara harus mengerti kenapa kita berkumpul malam hari ini. Ini bukan perayaan biasa. Waktu sangkakala ini ditiup, saudara, ini tandanya berkumpul, berperang. Tanda hari Yahweh sudah di depan mata kita. 5784, 5785, dia berjalan terus. Waktu ini kan nggak stuck, tapi dia berjalan. Betul nggak Bapak Ibu? Sebentar lagi 2024 selesai 2025. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Nggak ada yang tahu. Maka kenapa Bapak Yahweh harus serukan, saudara? Tiup sangkakala, beritahukan, peringatkan umatku, supaya mereka jangan suam-suam kuku. Tapi mari bertanding dalam pertandingan iman. Amin, saudara. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Bapak Yahweh. Ya. Oke, kita akan lanjut ya saudara. Saya akan masuk di 5785. Jadi Yeskiel menerima firman dan menyampaikan sebagai satu peringatan kepada bangsa Israel. Berarti mulut kita berperan untuk meniup sangkakala. Betul? Kalau saya tiup begini pakai apa? Mulut. Mulut kan? Kalau saudara sampaikan firman pakai apa? Sama saja. Itulah sangkakala. Jadi ini kan enggak sembarang orang tiup ini ya. Saya aja belajar 2 minggu baru keluar suaranya. Tadinya enggak bisa keluar sama sekali, enggak bisa keluar. Tiup suara saudara. Tapi waktu diberikan hikmat, kamu tiupnya bukan kayak begitu, bukan kayak tiup balon, tapi kayak orang makan semangka lalu buang bijinya. Nah, ini sama Bapak Ibu. Waktu saudara tiup sangkakala, itu maknanya secara rohani, kayak saudara beritakan firman kepada orang, dengan mulutmu, engkau sedang meniup sangkakala. Ya kan, kalau saya suruh Ibu Meti tiup sangkakala kan enggak bisa. Betul enggak Bu? Bu bisa tiup sangkakala? Ya? Nah itu, kan enggak bisa. Bu Lili bisa tiup. Pak Anto bisa tiup. Nah. Tapi waktu sampaikan dengan firman itu sama. Saudara sampaikan firman kepada saudara-saudara kita, itu saudara sedang membunyikan sangkakala, tanda peringatan. Hei, hati-hati. Saudara bilang sama anakmu mungkin, hei, hati-hati. Jangan kamu hilang kasih mula-mula. Saudara bilang sama saudara yang lain, hati-hati, mulai kendor ini. Sudah kelihatan, sudah mulai kendor ibadahnya. Itu saudara sedang tiup sangkakala. Oke, kita akan lihat dulu pengertian dari tahun 5785. Rosasana atau Yom Teruah, yang merupakan hari seruan atau hari peniupan sangkakala. Ya, sekaligus kita akan masuk dalam tahun Ibrani 5785. 5785. Kalau 5784 P apa? Dalet. Oke, 5785 itu pay hey. Oke. Ya,
Di situ saudara boleh lihat jumlah angkanya ya. Dalam bahasa Ibrani, pei itu nilainya 80. Hei itu 5. Kalau dijumlahkan jadi pei hei 85. Jadi tahun Ibrani 5785 sin pei hei ya, atau disingkat jadi pei hei. Jumlahnya 85. Kalau dalam teks Ibrani itu kan bacanya dari kanan ke kiri. Nah, oke. Kita lanjut di slide berikut. Supaya saudara mengerti paling tidak sedikit ya tentang apa yang ditulis dalam tahun 5785 ini, saudara. Nah, ini yang menarik, saudara. Tadi saya sudah sampaikan tentang sangkakala ya. Jadi mulai 5780 hingga tahun 5789 ya, saudara, dalam kalender Ibrani ya, itu dasawarsa 80-an dalam kalender Ibrani. Pei, lambang simbol pei di situ. Dia pei itu berbentuk seperti mulut. Ajaib enggak, saudara? Tadi saya sampaikan tentang apa? Mulut. Nah, pei itu berbentuk seperti mulut. Artinya memang mulut yang menyingkapkan arti bahwa itu adalah deklarasi atau ekspresi dengan vokalisasi berupa ucapan. Artinya saudara mengucapkan sesuatu. Ada satu deklarasi atau ada satu ucapan mulut. Itu maksudnya pei hei ya. Jadi kalau saudara lihat 5785 ini punya arti bahwa di tahun 5785 ini pengertiannya secara umum, saya mau sampaikan saudara begini, bahwa di tahun 5785 ini Bapa Yahweh mau saudara gunakan mulutmu untuk mendeklarasikan dafar Elohim, meniup sangkakala, memperingati orang-orang lewat apa? Ucapan mulut kita. Itu 5785. Makanya pei hei ini bukan satu kebetulan, saudara, itu bentuknya atau artinya memang mulut. Ya. Amin, saudara. Nah, pei atau peh ya, itu artinya mulut. Mulut. Jadi memang ada kaitan dengan sangkakala yang kita tiup. Lalu hei itu artinya begini, lihatlah. Nah, jadi pei hei artinya apa? Pakai mulut bilang, hei, lihatlah. Waktu saudara tegur orang, hei, jangan main-main. Jangan suam-suam. Lihat. Kedatangan Yeshua sudah di depan mata. Itu pei hei. Apakah itu secara kebetulan? Saya percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi arti dari hei itu adalah lihatlah. Ya, menurut tradisi Yahudi, hei itu memiliki arti nafas. Nafas itu nafasnya Elohim, ruah. Ya, nefes atau ruah. Atau juga pewahyuan dan terang Elohim. Jadi, waktu saudara menyampaikan dengan mulut bukan sekedar ucapan biasa. Tapi yang saudara sampaikan itu apa? Ruah. Apa itu? Revelation. Jadi Roh Kudus akan pakai setiap kita yang taat dan setia melalui ucapan mulut bibirmu. Engkau akan menyampaikan dafar Elohim, pewahyuan, terang daripada Elohim untuk menyatakan kepada setiap orang. Ada amin, saudara? Siapa yang percaya dia akan dapat pewahyuan? Saudara akan dikaruniakan, saudara, bibir, mulut yang dipenuhi dengan hikmat. Sehingga saudara berkata-kata sesuai dengan kehendak Elohim. Amin, saudara? Jadi pei hei ini artinya lihat. Saudara sedang memberitahukan kepada orang lain tentang kedatangan Yeshua. Coba lihat Mazmur 33 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Melalui firman Yahweh, langit telah diciptakan dan semesta alam diciptakan oleh apa? Nafas mulutnya. Itulah tadi hei, pei hei. Lewat mulut dia apa? Ciptakan nafas. Itu
hanya dengan nafas mulutnya, firman. Jadi saudara harus pakai mulutmu di tahun 5785 ini saudara, untuk memperingati orang, untuk menasihati orang, untuk berkata, hei lihatlah, kembalilah. Hei berbaliklah. Hei kembalilah. Amin saudara. Nanti Roh Kudus yang akan taruh perkataan hikmat, pewahyuan melalui mulut bibir kita semua. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Kalau alam semesta saja saudara, alam semesta saja Bapak Yahweh bisa ciptakan hanya melalui perkataan saudara, yaitu dafar. Apalagi dia mau taruh satu firman dalam mulut kita untuk menasihati orang, sehingga perkataanmu itu bisa membangun orang. Orang bisa sadar, orang bisa bertobat, orang bisa benar-benar berbalik. Oleh karena apa? Ada orang-orang yang mempergunakan mulutnya menyerukan pertobatan. Itulah 5785. Amin saudara. Saudara, siapa yang mau mulutnya dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memperingati, menyampaikan peringatan firman kepada banyak orang? Amin. Jadi mari, inilah tahun 5785. Bapak Yahweh mau kita pakai mulut kita sebagai tiupan sangkakala. Peringati banyak orang. Sebisa mungkin saudara peringati mereka. Amin saudara ya. Jadi ucapan di sini memegang peranan penting. Makanya simbolnya itu mulut. Menyampaikan dafar Elohim sebagai satu peringatan melalui pewahyuan. Dan lewat terang Elohim untuk memperingati manusia. Roh Kudus terangi pikiran kita, terangi hati kita, minta mulut yang dikuduskan, baru saudara bisa menasihati dan membawa orang bisa kembali kepada Jalan. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka, sambil bersuka cita dan bergembira, atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan
dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, "Tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel." Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, "Apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini?" Maka orang akan berkata, "Sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.